guys, perkenalkan nama saya Tina Febri. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seniman muda yang bernama Ana Agung Bagus Harjunantara untuk mengenal lebih dalam mengenai tari kebiar duduk. Let's go! Baik, di samping saya sudah ada narasumber yang akan berbagi cerita dalam dunia seni, khususnya tari kebiar duduk. Baik Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Ana Agung Bagus Harjunantara. Saya biasa dipanggil Gung Arjun dan orang-orang mungkin mengenal juga Arjuna Suteja. Itu nama Instagram saya. Dan saya lahir di Jakarta 1 Juni 1997 dan besar dan tinggal di Ubud. Seperti teman-teman atau Tina lihat, ini adalah di Ubud. Kita di sini berkembang kesenian yang sangat pesat dan di lingkungan Ubud adalah lingkungan seniman gitu. Baik, untuk riwayat pendidikannya gimana Kak? Nah, ngomong-ngomong riwayat pendidikan, dari SD, SMP, SMA itu di Ubud, SD 1 Ubud, SMP 1 Ubud, SMA 1 Ubud, seputaran sini, SD di sana, SMP di situ, SMA di sana, dan mulai kuliah itu baru ke Denpasar, yaitu di Institut Seni Indonesia Denpasar, jurusan seni tari S1-nya dan S2-nya juga di ISI Denpasar, itu jurusan penciptaan seni tari. Dan dulu Tina juga sempat bantu mendukung ya ujian S2-nya di beberapa tahap sebelum ujian PA. Baik, pekerjaan dan kesibukan kakak saat ini apa? Untuk pekerjaan, sekarang menjadi staf di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang berkantor di Renon Denpasar. Dan kesibukannya ya menjadi content creator juga di Instagram, di TikTok, di YouTube, khususnya di bidang seni tari. Dan sering juga berkarya juga untuk membuat koreografi. Dan kemarin juga terakhir ikut dalam KTT juga di Nusa Dua untuk Bali juga gitu. Kesibukannya seperti itu dan selalu juga mengikuti berkecimpung di dunia pariwisata juga, di mana menjadi penari pariwisata di Ubud. Kalau Tina nggak sibuk nanti bisa nonton di Ubud, ada banyak sekali pertunjukan wisata setiap malam nari di sana. Baik, jadi Kak, Tina kan pengen mengenal lebih dalam bagaimana tari kebiar duduk. Jadi apa sih kaitan Kak Arjun dengan tari tersebut? Nah, ditanya keterkaitan, kenapa? Karena memang Kak Arjun itu sampai sekarang itu bisa dibilang spesialisasinya di tari kebiar duduk atau tarian bebancihan, ya lebih spesifiknya tarian bebancihan kayak lebih mendalami di sana. Jadi kebiar duduk itu tidak bisa terlepas dari kegiatan bernarinya Kak Arjun. Di mana-mana pasti mempresentasikan tarian kebiar duduk ini karena fokus Kak Arjun dari kecil sampai sekarang itu menjadi penari bebancihan. Salah satunya itu adalah tari kebiar duduk gitu. Dan dari kecil pun Kak Arjun ikut lomba-lomba. Itu hampir semua lomba-lomba itu nari kebiar duduk gitu. Nari kebiar duduk atau sejenisnya, ada kebiar duduk, ada kebiar terompong, ada tari cowok olek gitu. Dan that's why kenapa Kak Arjun itu sangat terkait gitu dengan tari kebiar duduk. Oke, baik. Boleh nggak kakak sedikit menyinggung mengenai tari kebiar duduk? Baik, tari kebiar duduk itu adalah salah satu tarian yang kakak senengin dari kecil, di mana tari kebiar duduk ini adalah termasuk dari tarian Bali-Balihan yang seperti kita ketahui di Bali ada 3 jenis tarian kan, ada wali, bebali, ada Bali-Balihan. Jadi tarian ini adalah termasuk tarian Bali-Balihan, di mana ditarikan biasanya oleh satu orang penari. Dalam tariannya itu ada namanya kebiar dan duduk. Kebiar itu dipengaruhi oleh gamelan kebiar yang semarak, yang lincah, dan duduk itu penarinya itu menarikan tarian ini dengan cara bersila atau bersimpuh yang memiliki kesulitan tersendiri. Dan tarian ini termasuk dari tarian bebancihan dan juga termasuk dari tari putra halus, di mana dituntut juga memiliki postur tubuh yang ideal. Karena di Bali juga kan punya kriteria tersendiri mengenai postur tubuh yang dinamakan dengan sesaluk sendiri. Jadi sesaluk dari tari kebiar duduk ini juga ada kriterianya sendiri, dan dari kecil sudah menarikan tarian kebiar duduk ini sampai sekarang juga masih tetap menarikan tarian ini. Ya, baik. Mungkin kakak mempunyai ciri khas
tari kebiar duduk yang berbeda dari yang lain? Nah, untuk ciri khasnya sendiri kalau secara umum tari kebiar duduk itu ya tentunya namanya duduk kan. Menarinya itu menarikannya itu dengan cara bersila atau bersimpuh, duduk, dan ada juga ciri khasnya dengan nyereksek dengan kaki, berpindah tempat itu dengan cara duduk, dan sedang banget karena di tari kebiar duduk itu sangat dinamis dan ada dinamikanya, di mana ada kebiarnya, ada senyumnya, terus ada bahagianya, terus ada juga gerakan pengipuk bersama tukang kendang. Nah, untuk dari ciri khas sendiri itu memang karena Kak Arjun itu belajar dari beberapa guru dan beberapa style, dan akhirnya setelah belajar dengan berbagai style itu akhirnya menimbulkan dengan gaya baru gitu. Mungkin nanti kalau misalnya dilihat secara langsung mungkin akan kentara nih apa yang membedakan dengan tarian kebiar duduk gaya lainnya gitu. Karena Kak Arjun sendiri juga belajar berbagai style, ada dari style Blangsinge, dari Peliatan, dan tentunya style secara umum juga Kak Arjun pelajari. Akhirnya tumbuh yang namanya style dari sendiri gitu. Baik. Mungkin kakak kapan dan di mana kakak mempelajari tarian tersebut? Nah, kapan dan di mananya itu, yang pertama itu adalah Kak Arjun belajar dari mama Kak Arjun sendiri. Karena mama adalah guru tari juga, penari juga. Dulu awal pertama itu emang pertama kali itu belajarnya tari baris. Waktu SD kelas 1, kelas 2 itu dilihat, oh ternyata cocoknya nih ke tari bebancihan. Akhirnya dari mama sendiri diarahkan lah untuk belajar tari kebiar duduk. Pertama mama sendiri, karena mama juga lulusan dari STSI, Pokar juga dulu. Jadi punyalah bekal untuk mengajar anaknya sendiri gitu. Nah, setelah itu di umur di kelas 3 SD mau ikut lomba nih. Mau ikut lomba, akhirnya mama berinisiatif lah untuk ngajak keluar Ubud untuk latihan nari kebiar duduk, yaitu ke Pak Wayan Sutirte di Singapadu. Di sana latihan kebiar duduk dengan gayanya Pak Wayan Sutirte, dan juga setelah itu tidak sampai di sana juga, belajar juga ke Blangsinge. Tadi sudah kakak sebutkan ada gaya juga. Di sana juga belajar bersama almarhum Gus Haji Blangsinge, kakak manggilnya tuh kakek yang Blangsinge, dengan ciri khasnya di sana. Dan nggak sampai di situ juga, Kak Arjun selalu kayak berusaha menambah ilmu juga, dan akhirnya juga belajar di Peliatan. Lucunya, padahal Peliatan lebih dekat daripada Ubud kan. Emang pertama itu keluar belajarnya ke Singapadu, ke Blangsinge, dan akhirnya belajarlah di Peliatan. Nah, di Peliatan itu punya ciri khas yang sangat-sangat berbeda. Kak Arjun diajarin sama Arjun Bagilnya Jung Bagus. Beliau adalah anak Agung Bagus Erawan. Beliau salah satu seniman maestro di Peliatan yang punya ciri khas kebiar duduk gaya Peliatan. Dan di sana juga belajar sampai saat ini pun tetap juga belajar berbagai gaya juga gitu. Baik, pertanyaan terakhir, apakah kakak pernah menarikan tarian tersebut? Mungkin keluar atau kemana? Iya, untuk menarikannya itu memang dari kecil sampai sekarang tuh masih nari di sini, di Ubud, itu di Pura Saraswati. Dari kecil, dari pertama kali nari kebiar duduk sampai sekarang masih nari untuk pertunjukan pariwisata. Dan untuk keluar juga pastinya dengan tari kebiar duduk. Kalau keluar Bali ya di Jakarta juga, karena sempat tinggal di Jakarta. Terus sempat ke luar negeri juga menarikan kebiar duduk, kayak ke Jepang, kemarin juga ke Amerika, juga terakhir ke Washington DC, tetap menarikan kebiar duduk karena menjadi ciri khas tersendiri gitu. Dan kebetulan juga pada saat event-event pemerintahan, kebetulan Gubernur Bali, mantan Gubernur Bali Pak Koster juga senang dengan gayanya Kak Arjun kebiar duduk, terutama di kebiar terompong. Jadi setiap event-event pemerintahan, acara-acara pemerintahan diminta untuk menarikan itu gitu, untuk menyambut menteri, menyambut orang-orang penting di Bali, diminta untuk menarikan kebiar duduk dengan gayanya Kak Arjun sendiri gitu. Oke, baik. Kalau gitu kakak boleh dong ngajarin Tina sedikit tariannya kayak gimana? Boleh. Yuk, ayo let's guys, go.
Baik, demikian obrolan saya bersama Ana Agung Bagus Harjunantara mengenai tari Kebiar Duduk. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!